Wabarakatuh. Perkenalkan saya Devi Ratnasari dengan NIM 082111333066. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Fisika Inti dengan judul Pengembangan dan Optimalisasi Sensor Radioaktif untuk Deteksi Radiasi Lingkungan. Nah, adapun radiasi ionisasi serta dampaknya, di sini saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Jadi, radiasi ionisasi dapat berasal dari sumber alami seperti radon maupun buatan manusia seperti alat medis atau aktivitas industri. Paparan berlebihan terhadap radiasi ini memiliki konsekuensi serius, termasuk risiko kesehatan seperti kanker dan kerusakan genetik. Selain itu, dampaknya terhadap lingkungan juga sangat signifikan, sehingga diperlukan pengelolaan dan pemantauan yang baik. Nah, di sini kebutuhan pemantauannya seperti apa? Di lingkungan publik dan perkotaan, paparan radiasi ini biasanya berada pada level rendah. Meski begitu, paparan ini tetap berisiko jika tidak dipantau dengan baik. Jadi, teknologi yang mampu mendeteksi perubahan kecil dalam tingkat radiasi sangat dibutuhkan untuk memastikan keselamatan masyarakat serta lingkungannya. Jadi untuk perkembangan teknologi sensor sendiri, teknologi sensor radiasi telah berkembang sangat pesat, terutama dalam meningkatkan sensitivitas melalui penggunaan bahan semikonduktor, di mana tantangan terbesarnya adalah memastikan bahwa sensor tetap akurat meski menghadapi perubahan lingkungan seperti fluktuasi suhu, kelembapan, serta tekanan udaranya. Nah, di sini juga penting akan kalibrasi. Jadi kalibrasi itu apa? Kalibrasi adalah proses penting untuk memastikan hasil pengukuran sensor ini akurat dan dapat diandalkan, terutama dalam pemantauan jangka panjang. Jadi metode kalibrasi ini juga inovatif, memungkinkan sensor mendeteksi perubahan kecil secara lebih presisi sehingga memberikan data ini valid untuk analisis lingkungan. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan sensor radioaktif yang memiliki sensitivitas tinggi dan stabilitas yang baik, terutama dalam kondisi lingkungan yang bervariasi. Harapannya, hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pemantauan radiasi yang lebih efektif, serta meningkatkan keselamatan masyarakat, serta melindungi lingkungan dari paparan radiasi. Nah, tinjauan pustakanya seperti apa? Jadi radiasi buatan dari industri dan medis semakin meningkat. Sehingga kebutuhan untuk pemantauan radiasi ini menjadi semakin penting. Jadi tantangan utama dalam teknologi deteksi radiasi adalah meningkatkan sensitivitas dan stabilitas terutama di lingkungan yang sering berubah. Jadi penelitian sebelumnya telah berfokus pada beberapa aspek penting seperti sensitivitas pengaruh lingkungan, stabilitas, kalibrasi, serta material sensor juga. Jadi sensitivitas sensor radiasi ini juga sangat penting untuk mendeteksi radiasi pada level rendah yang sering ditemukan di lingkungan publik. Nah, semikonduktor seperti silikon dan germanium memiliki kemampuan untuk mendeteksi perubahan kecil dalam radiasi juga. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa sensitivitas sensor berkorelasi langsung dengan akurasi pengukuran yang menjadi dasar dalam pengembangan teknologi baru. Nah, di sini juga ada pengaruh kondisi lingkungannya. Jadi, pengaruh kondisi lingkungannya itu seperti apa? Kondisi lingkungan seperti suhu ekstrim dan kelembapan yang tinggi dapat mempengaruhi kinerja sensor. Mengapa? Karena penurunan akurasi akibat degradasi tadi, material tadi, adalah tantangan utama yang perlu kita atasi. Jadi, sensor yang dirancang untuk tahan terhadap berbagai kondisi lingkungan menjadi solusi untuk memastikan pembacaannya tetap konsisten. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat perkembangan material sensornya seperti apa. Jadi stabilitas sensor ini jangka panjang memungkinkan pemantauan berkelanjutan tanpa seiring pentingnya atau kalibrasi ulang. Jadi stabilitas dan kalibrasi sensor tadi sedikit saya ulas kembali. Kalibrasi menggunakan sumber radiasi standar seperti cesium 137 atau kobalt 60 membantu menjaga akurasi pembacaan dalam waktu yang cukup lama. Jadi proses kalibrasi yang terstandar memberikan
andalan pada data yang dihasilkan oleh sensor. Jadi perkembangan material sensornya, material semikonduktor dan komposit seperti PZT telah banyak digunakan untuk meningkatkan sensitivitas sensor. Penambahan material nano membuat sensor itu lebih kecil, hemat energi, serta efisien juga, menjadikannya cocok untuk pemantauan di lapangan secara berkelanjutan. Jadi teknologi ini penting untuk aplikasi modern yang memerlukan alat yang andal namun tetap ekonomis juga. Nah, di sini aplikasi sensor radiasinya di lingkungan perkotaan. Sensor ini dapat digunakan untuk mendeteksi sumber radiasi potensial sebelum menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat. Nah, kalau dalam kawasan industri, sensor membantu memastikan keselamatan pekerja dan meminimalkan risiko kontaminasi lingkungan. Serta dengan keandalannya, sensor ini dapat menjadi perangkat penting dalam pemantauan radiasi yang aman. Nah, di sini kesimpulan dari tinjauan pustaka yang telah saya tulis sebelumnya, komponen utama sensor yang andal mencakup sensitivitas tinggi, stabilitas jangka panjang, kalibrasi yang baik, dan ketahanan terhadap kondisi lingkungan. Teknologi sensor ini terus berkembang untuk mendukung kebutuhan pemantauan radiasi yang lebih efektif di berbagai area, termasuk lingkungan perkotaan dan kawasan industri juga. Jadi kesimpulannya ini menjadi dasar untuk mengembangkan sensor yang lebih inovatif di masa depan. Nah, di sini metode penelitiannya ini bertujuan untuk menciptakan sensor radioaktif yang dapat mendeteksi radiasi level rendah dengan akurasi dan stabilitas tinggi. Nah, proses penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pemilihan material hingga analisis data hasil pengujian untuk memastikan kualitas dan keandalan dari sensor tersebut. Nah, untuk pemilihan dan pengujian material sensornya ini seperti apa? Langkah pertamanya adalah memilih material sensor yang tepat. Nah, penelitian ini menggunakan semikonduktor silikon yang dikombinasikan dengan PZT karena sensitivitasnya yang tinggi terhadap radiasi ionisasi. Nah, material ini diuji menggunakan radiasi gamma untuk mengukur arus listrik yang dihasilkan, memastikan bahwa material tersebut optimal untuk deteksi radiasi yang rendah. Setelah itu, material ini dikarakterisasi menggunakan XRD untuk mengetahui struktur kristalnya dan SEM untuk menganalisis permukaannya. Nah, langkah ini penting untuk memastikan material ini sesuai dengan kebutuhan sensor. Terus selanjutnya di sini juga ada proses fabrikasi sensor. Setelah material ini dipilih, fabrikasi sensor ini dilakukan menggunakan teknik PVD yang menghasilkan lapisan tipis dan seragam pada substrat silikon. Kontrak elektroda dibuat menggunakan fotolitografi sehingga menghasilkan jalur elektroda berukuran mikroskopis dengan bahan logam seperti emas atau platinum untuk meningkatkan konduktivitas. Nah, jadi sensor yang selesai difabrikasi dikemas menggunakan bahan polimer yang tahan suhu dan kelembapan untuk melindungi material aktif dari degradasi lingkungan. Nah, di sini juga penting akan kalibrasi sensor juga. Jadi kalibrasi dilakukan untuk memastikan sensor memberikan hasil pengukuran yang akurat. Proses ini menggunakan sumber radiasi seperti cesium 137 dan kobalt 60 untuk menguji respons sensor terhadap berbagai level radiasi. Jadi untuk pengujian konsistensi dilakukan secara berulang selama beberapa minggu, memperhatikan variasi suhu dan kelembapan. Hal ini bertujuan untuk memastikan sensor tetap stabil dalam jangka yang cukup panjang. Nah, di sini juga dilakukan pengujian sensor. Jadi, sensor ini diuji di laboratorium untuk mengukur sensitivitas, linearitas, dan stabilitasnya menggunakan kotak berpelindung radiasi dengan sumber radiasi terkendali. Nah, setelah itu pengujian dilanjutkan di lapangan, seperti di lapangan perkotaan atau kawasan industri dengan paparan radiasi yang rendah. Nah, tujuannya ini untuk apa? Tujuannya untuk mengevaluasi performa sensor dalam kondisi nyata, termasuk pengaruh fluktuasi suhu, kelembapan, serta juga polusi udaranya seperti apa. Nah, baru dilakukanlah analisis data. Data dari pengujian laboratorium dan lapangan dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS atau MATLAB. Nah, analisis linearitas dilakukan untuk memastikan hubungan yang jelas antara level radiasi yang terdeteksi sensor
dan alat kalibrasi. Nah, di sini stabilitas diuji dengan membandingkan hasil pengukuran pada kondisi lingkungan yang berbeda. Sementara sensitivitas dan spesifikasinya ini diuji untuk memastikan akurasi dan tidak adanya hasil positif palsu. Nah, setelah kita analisis datanya, kita validasi dan interpretasi hasilnya. Setelah semua data dianalisis, hasilnya dievaluasi untuk memastikan sensor ini memenuhi kriteria yang diinginkan atau tidak, yaitu eh, dari sensitivitas tinggi, stabilitas yang baik, dan akurasi yang dapat diandalkan. Jika sensor memenuhi kriteria tersebut, penelitian ini dapat direkomendasikan untuk aplikasi praktis, seperti pemantauan radiasi di area publik dan kawasan industri juga. Nah, hasil dan pembahasannya. Di sini saya pertama akan membahas kinerja sensor radioaktif. Nah, di mana pengujian menunjukkan bahwa sensor mampu mendeteksi radiasi level rendah dengan sensitivitas yang tinggi, mulai dari 0,1 μSV per H hingga 10 μSV per H. Nah, nilai koefisien korelasi linear R kuadrat sebesar 0,995 mengindikasikan hubungan yang sangat baik antara intensitas radiasi dan arus keluaran sensor dibandingkan alat standar seperti detektor NRLT. Satu perbedaan rata-rata pembacanya hanya di bawah 2% yang menunjukkan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Nah, ini membuktikan bahwa sensor ini sangat cocok untuk pemantauan lingkungan dengan paparan radiasi yang rendah. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas pengaruh kondisi lingkungannya seperti apa. Jadi, sensor ini diuji pada rentang suhu 10 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius. Meskipun peningkatan suhunya sedikit menurun, pembacaan sensor ini dengan deviasi plus minus 3%, nilai ini tuh tetap dalam batas akurasi yang dapat diterima. Jadi pada kelembapan tinggi 20% hingga 90%, fluktuasi pembacaan ini kurang dari 1%, menunjukkan sensor cukup tahan terhadap perubahan kelembapan. Hasil ini menegaskan bahwa sensor ini tetap berfungsi secara akurat dalam kondisi lingkungan yang sangat bervariasi. Yang penting untuk pemantauan di lapangan. Nah, untuk jangka panjangnya seperti apa? Stabilitas jangka panjangnya, pengujian stabilitasnya dilakukan selama 30 hari dalam kondisi laboratorium dengan paparan radiasi 5 PSV per H. Hasilnya menunjukkan deviasi pembacaan kurang dari plus minus 0,5% yang mengindikasikan stabilitas sensor ini yang sangat amat baik. Nah, sensor ini tidak memerlukan kalibrasi ulang secara sering, menjadikannya ideal untuk pemantauan radiasi secara kontinu tanpa memerlukan banyak intervensi teknis. Nah, pengujian lapangannya di sini, pengujian lapangannya dilakukan di area perkotaan dengan paparan radiasi latar rendah. Sensor berhasil mendeteksi variasi radiasi harian dengan konsistensi yang baik. Misalnya, pembacaan rata-rata di pagi hari adalah 0,15 μSV per H, siang hari 0,17 μSV per H. Nah, dalam malam hari 0,14 μSV per H. Konsistensi ini menunjukkan bahwa sensor tahan terhadap gangguan eksternal seperti fluktuasi radiasi alami dan kondisi lingkungan juga. Nah, di sini kesimpulan umum yang dapat saya sampaikan secara keseluruhan, sensor ini tuh memiliki sensitivitas tinggi terhadap tahan perubahan suhu dan kelembapan serta stabilitas jangka panjang. Sensor ini juga efektif untuk digunakan dalam pemantauan radiasi di area publik dan kawasan industri, memberikan kontribusi penting terhadap keselamatan masyarakat serta perlindungan lingkungan. Di sini kesimpulan keseluruhan yang telah saya tulis dan saya paparkan, sensitivitas dan akurasi tinggi sensor yang dikembangkan dapat mendeteksi radiasi pada level rendah dengan akurasi yang sangat baik dengan kesalahan pengukuran kurang dari 2%. Jika dibandingkan dengan alat kalibrasi standar, ini menunjukkan kemampuan sensor ini untuk mendeteksi perubahan kecil dengan tingkat keandalan yang tinggi. Nah, terus untuk ketahanan suhu dan kelembapannya seperti apa? Sensor ini dirancang untuk
tahan terhadap fluktuasi suhu dan kelembapan yang tinggi. Pengujian menggunakan bahwa pembacaan sensor tetap stabil meskipun ada perubahan lingkungan yang menjadikannya andal dalam berbagai kondisi lapangan. Untuk stabilitas jangka panjangnya, sensor ini dapat mempertahankan akurasi yang tinggi dalam jangka panjang tanpa perlu sering melakukan kalibrasi ulang. Hal ini sangat penting untuk aplikasi pemantauan radiasi secara berkelanjutan. Untuk aplikasi lapangannya seperti apa? Nah, sensor ini terbukti efektif dalam pemantauan radiasi harian, baik di lingkungan perkotaan maupun kawasan industri, dan dapat digunakan secara berkelanjutan untuk memastikan keselamatan. Kontribusinya seperti apa? Pengembangan sensor ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam pemantauan radiasi yang lebih handal. Sangat penting untuk melindungi keselamatan publik dan menjaga kelestarian lingkungan dari risiko paparan radiasi. Nah, di sini juga saya menyarankan bahwasanya untuk pengembangan lebih lanjut disarankan untuk meningkatkan sensitivitas sensor pada level radiasi di bawah 0,1 μSV per H dan menguji ketahanan sensor dalam kondisi ekstrim seperti suhu dan kelembapan yang sangat tinggi atau rendah. Integrasi sensor dengan sistem pemantauan otomatis berbasis AOT juga dapat meningkatkan efisiensi pemantauan dan pengolahan data secara real time. Selain itu, pengujian di berbagai lingkungan, termasuk area dengan paparan radiasi tinggi, serta pengembangan material alternatif dengan biaya produksi yang cukup lebih rendah akan membantu memperluas distribusi dan aplikasi sensor ini. Sekian penjelasan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan video yang telah saya buat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.